Halo, selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Freddy Widiarista. Kali ini saya akan membahas terkait dengan mata kuliah CL Game. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik terkait dengan CL Game Logic of Thinking. Setelah kalian menonton video ini, berikut adalah learning objektifnya. Baik, hal yang pertama yang kita harus ketahui adalah apa itu konsep of game to build logic of thinking. Pada dasarnya, permainan atau sebuah games ini sangat banyak sekali manfaatnya terhadap tumbuh kembang anak. Bahkan, games itu dapat mempengaruhi kecerdasan anak atau dapat menstimulasi anak untuk berpikir logis atau untuk mengembangkan diri, untuk memecahkan masalah dan lain sebagainya. Dan ini juga berkaitan dengan bagaimana membangun kemampuan berpikir logis anak. Children's logical ability is the ability to build logical thinking from problem and object. Through this ability, the child can solve his problem from specific things to general things. Yaitu adalah kemampuan logika anak merupakan kemampuan untuk membangun kemampuan logis, kemampuan berpikir logis dari sebuah masalah atau objek-objek yang dia temukan. Dalam hal ini adalah permainan yang dia lakukan. Melalui kemampuan ini, anak dapat memecahkan masalahnya dari hal-hal yang khusus ke hal-hal yang umum, ataupun sebaliknya, dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus. Bahkan Vygotsky bilang bahwa games that have activity to interact actively with the environment can build thinking skills and construct children's knowledge, yaitu adalah permainan yang memiliki aktivitas untuk berinteraksi secara aktif dengan lingkungannya dapat membangun kemampuan berpikir dan mengkonstruksi pengetahuan anak. Sebegitu pentingnya sebuah permainan untuk pertumbuhan dan perkembangan si anak. Bahkan dapat membangun kemampuan berpikir dan kemampuan pengetahuan si anak. Ada 3 hal yang penting di dalam membangun kemampuan berpikir, yaitu yang pertama adalah konsep, yang kedua adalah decision atau membuat keputusan, dan yang ketiga adalah reasoning, yaitu adalah bernalar ya, berlogika. Nah, terkait dengan logic of thinking ya, bahwa permainan anak ini mempunyai peran penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan si anak. Bagaimana otak dapat menganalisis, berpikir kritis, berpikir logis, ini melalui stimulasi dari permainan yang dilakukan anak. Maka penting guru dan orang tua memilih sebuah permainan yang dapat menstimulasi logical thinking dari si anak. Nah, kira-kira prinsip-prinsip apa yang dapat menstimulasi kemampuan berpikir anak? Coba kita lihat. Nah, dari banyak gambar ini, kita bisa lihat banyak sekali permainan yang dapat menstimulus kemampuan berpikir anak. Misalnya, membuat sebuah proyek, karya, membuat sebuah bangunan menggunakan Lego misalnya, atau memecahkan masalah, ya, untuk membuat sesuatu hal yang bernilai misalnya. Jadi kalau disimpulkan, how to stimulate the logical thinking of children. Nah, di sini saya membaginya menjadi 4 eh, hal besar ya. Yang pertama adalah permainan-permainan yang terkait dengan konstruksi. Jadi melatih anak untuk membangun sesuatu, membuat sesuatu, baik itu menggunakan balok ataupun menggunakan Lego misalnya. Yang kedua, role play game. Jadi permainan-permainan yang dia memerankan sesuatu.
Terus kemudian ada memory game. Di sini anak disuruh untuk mengingat ataupun menghafal ataupun menganalisis sesuatu, entah itu angka ataupun tulisan misalnya. Kemudian yang terakhir adalah permainan-permainan yang terkait dengan menghitung sederhana ya, yang terkait dengan matematika. Ya, ini penting untuk memecahkan masalah. Ketika empat hal ini dilakukan, maka hal ini dapat menstimulasi kemampuan berpikir anak. Kemudian apa impact-nya dari sebuah game terhadap perkembangan otak anak? Tentu banyak sekali gitu ya. Nah, otak itu kan dibagi menjadi dua, kanan dan kiri, yang mempunyai kemampuan berbeda. Kalau otak kiri biasanya terkait dengan logik dan matematika, yaitu di situ ada menganalisis data, menganalisis fakta, berpikir logis, atau berpikir linier gitu ya, berpikir kritis ya dan lain sebagainya. Adapun untuk otak kanan itu lebih kepada hal-hal yang non matematika logik ya, yaitu terkait dengan imajinasi, intuisi, seni, dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa dampak games terhadap otak anak? Banyak sekali dampak yang ditimbulkan. Throughout the game, children can learn to accept, express, and solve problems in a positive way. Games also provide opportunity for children to get to know themselves and to develop satisfying behavior pattern in their life. Maksudnya apa? Melalui permainan, anak dapat belajar menerima, mengungkapkan, dan memecahkan masalah dengan cara yang positif. Permainan juga memberikan kesempatan kepada anak untuk mengenal dirinya sendiri dan mengembangkan pola perilaku yang menyenangkan atau memuaskan dalam kehidupannya. Dalam hal ini, permainan dapat mempengaruhi banyak hal. Yang pertama terkait dengan perkembangan kognitif. Yang kedua terkait dengan kemampuan motorik, sensor motorik anak. Yang ketiga, perkembangan bahasa anak. Yang keempat, terkait dengan kreativitas dan imajinasi anak. Dan yang kelima adalah untuk memfokuskan dalam belajar. Hal ini penting untuk dilakukan. Play is the highest form of research. Ya, bermain adalah penelitian yang tertinggi kalau untuk siswa ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Berikut ada beberapa soal, silakan dikerjakan. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.